Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, materi pada pagi hari ini saya ambilkan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita bahas yang singkat-singkat saja, karena dibahas detail hadis yang kedua ini 2 kali pertemuan belum selesai di Masjid Keripik gitu. Saya sambil singkat-singkat saja. Baik. Ada Rasulullah Muhammad SAW itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Pas ketika duduk-duduk dengan para sahabat, itu tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang muncul. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun. Jadi pas ketika duduk-duduk, kemudian muncul seorang laki-laki. Yang laki-laki ini syadidu bayadi thiyab. Pakaiannya itu warnanya sangat putih, bersih. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, rambutnya itu warnanya sangat hitam. Rapi, hitam, bajunya putih, bersih. La yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atasnya itu bekas-bekas sedang bepergian. La ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami ini, kata Umar radhiyallahu an, yang kenal. Yang nantinya akan kita pahami bahwa laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Maka hadis kedua ini seringkali disebut dengan hadis Jibril. Memang malaikat itu bisa mindo-mindo dalam bahasa kita. Apa mindo-mindo itu, Bu? Menyerupai molah male sesuai yang diinginkan, dan itu atas izin Allah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril itu berulang kali berbentuk manusia. Di antaranya pada hadis Jibril ini datang kepada Nabi yang pada waktu itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Fungsinya untuk mengajarkan agama. Fungsinya untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Itu bisa kita identifikasi pas ketika malaikat Jibril itu tanya, setelah dijawab malaikat Jibril mengucapkan sodakta, kamu benar. Dia tanya, dijawab oleh Nabi, dia ngomong sodakta.
Itu. Baik, kita singkat saja. Yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ini ada Islam, ada iman, ada ihsan, dan as-sa'ah. Ya, 4 hal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Yang kita bahas Islam, iman, dan ihsan. Karena nanti kalau posisi yang hari kiamat itu yang dibahas oleh Rasulullah itu tanda-tandanya, kalau memang Nabi Muhammad pun juga tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, Nabi Muhammad hanya memberikan tanda-tandanya. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Baik, pertanyaan pertama yang dilakukan, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu adalah fa'akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku, beri ajaran kepadaku tentang Islam. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ditanya tentang Islam, Nabi jawabnya 5. Apa di situ? Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5. Islam itu yang dikatakan oleh Nabi syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi orang yang punya kemampuan. Itu Rasulullah ditanya Islam, jawabannya 5. Pas ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, jawaban Nabi 6. Jawaban Nabi 6. Ya, ketika dia malaikat Jibril mengatakan fa'akhbirni anil iman, maka beritahu kepadaku iman itu yang kayak apa. Maka kemudian Rasulullah menjawabnya 6. Apa di sana? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Ketika engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir. Itu 6. Coba kita komparasikan iman dan Islam itu dalam posisinya kayak apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di warna yang merah, wa idza dzukira al-islamu maqrunan bil imani fin nususi sara likulli wahidin minhuma ma'na khasin bihi fal islamu bi ma'na al-a'mal adh-dhahirah wal imanu bi ma'na al-a'mal al-batinah. Jadi kalau umpamanya iman dan Islam itu disebutkan bersama-sama di dalam sebuah nas, di dalam sebuah matan hadis umpamanya, maka makna Islam dan iman itu jadi berbeda. Saya ulang, kalau iman Islam disebutkan bareng-bareng, diletakkan bareng-bareng di dalam satu nas ayat Al-Quran ataupun di dalam matan hadis, maka masing-masing punya makna tersendiri. Yakni kalau Islam itu merujuk kepada amalan-amalan yang dohir, sementara iman itu merujuk kepada amalan-amalan yang batin. Itu kalau disebutkan bareng-bareng dalam satu nas. Tapi kalau umpamanya Islam disebut sendiri, iman disebut sendiri tanpa disebutkan bareng-bareng, maka iman itu juga Islam, Islam itu juga iman. Saya contohkan yang biasanya sering jenengan hafal itu hadisnya itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di situ kan memakai kata Islam. Min husnil islamil mar'i, di antara bagusnya Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab beliau Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi menjelaskan,
yang dimaksud Islam di situ, karena memang yang disebutkan cuma Islam, iman tidak disebut, maka Islam itu di situ juga mewakili iman. Sehingga beliau itu kemudian menjelaskan di antara bagusnya iman seseorang, di antara bagusnya Islamnya seseorang, di antara bagusnya iman seseorang, sehingga kalau semakin bagus imannya, dia itu akan semakin meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya. Kalau ada orang itu yang imannya semakin futur, semakin jatuh, maka dia akan cenderung suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya kalau Islam disebut sendiri, iman disebut sendiri. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara ini tak buanter nih ya Pak ya. Subuh-subuh ini biasanya tekluk ngantuk ya. Apa maneh sing sembojong, senden, merem itu kadang-kala moro bablas gitu. Engko maru mulai ditakoni mang ngaji apa mang, ora ro wis ngono kuwi gitu. Itu penyakit gitu dari dulu. Apalagi meremehkan orang yang memberikan materi. Allah wis ket biyen ngaji wis ngono kuwi ngono ya. Wah aku wis ngerti biyen ngajiku ya ngono kuwi gitu. Oh, itu sombong, itu batarul haqqi wa ghamtun nas itu. Yang kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang namanya sombong itu suka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu berbahaya model begini. Itu akhirnya Rasulullah mengatakan la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Ya, kemarin tak habiskan materi di Paring. Ini kemarin kita seharian di Paring isi di sana. Pulang setengah 9, tidur sebentar, tadi jam 3:04 berangkat ke sini. Insya Allah, mudah-mudahan fisiknya kuat ya. Baik, sampai di mau. Ya tak guyoni, ya tak buanternya, cekak ngantuk jenengan ya. Saya karakternya kalau ngisi ngaji ya jeder. Perkara gak diundang meneh gak masalah ya aku. Saya karakternya di Rahmat Comboran juga begitu ya Pak. Saya rutin di Rahmat Kidul Pasar ngaji tauhid Fathul Majid. Tapi jadi 1 bulan sekali. Biasanya 1 minggu sekali, sekarang jadi 1 bulan sekali. Baik. Saya ulang lagi, kalau iman disebut bareng-bareng dengan Islam, maka masing-masing punya makna yang khusus. Islam itu mewakili yang zahir, iman mewakili yang batin. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Baik. Sekarang kita akan coba, karena memang di sini ini adalah disebutkan oleh Rasulullah bareng-bareng, maka kita akan bahas secara berbeda-beda maknanya. Baik, jenengan seringkali menyebut Islam. Islam itu loh sakjane apa? Agama sampean apa? Islam. Islam itu apa? Apa sih sebenarnya Islam itu? Halo? Apa Islam itu? Terus maru dipecah-pecah mana? Oh, Islami radikal, ngono barangnya. Saya sering dikali dicap radikal karena ngisi pengajiannya model begini. Saya bilang saya memang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Ya itu radikal itu ya. Baik. Islam itu kan nantinya menjadi istislam. Sulasi mujarotnya itu dari sin, lam, dan mim. Nanti juga di dalam Al-Quran disebut dengan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Gitu. Nanti isim fa'ilnya menjadi muslim. Ya. Yang namanya Islam itu haddul islami lughatan. Qauluhu al-islamu an tashhada. Ya, jadi haddul islami lughatan al-inqiyadu wal khudu'u. Yang namanya Islam itu al-inqiyad wal khudu'. Khudu' itu ya manut, rendah diri di hadapan Allah. Al-inqiyad itu taat, manut. Itu namanya Islam. Kalau memang kita mengatakan ana muslimun, saya muslim, maka konsekuensinya harus manut. Harus manut. Iya, kalau ada orang ngomong saya Islam tapi gak sholat.
Bagaimana ketika ada orang saya Islam tapi tidak sholat? Karena konteksnya dari secara bahasa itu sendiri, namanya Islam itu al-inqiyat wal khudu, manut, taat, patuh, itu namanya Islam secara bahasa. Sehingga kalau secara istilah, wahwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadi lahu bitaati wal baro'ati minasyirki wa ahli. Itu Islam yang sesungguhnya. Yang namanya Islam itu adalah al-istislamu, pasrah, manut, taat lillahi kepada Allah, bitauhidi, dengan ketauhidan. Tidak bisa Pak, orang itu mengatakan Islam tapi tidak bertauhid, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi maka nanti kalau kita lihat di riwayat yang lain, sama di kitab Arba'in An-Nawawi, ada kalimat bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a. Islam itu kata Nabi dibangun atas 5 perkara. Diawali dengan antasyhada alla ilaha illallah atau syahadati alla ilaha illallah. Bolehkah kalau saya gambarkan begini? Kalau kita itu bangun rumah, itu kan ada 5 hal. Pondasi, tiang, dinding, atap, isi. Namanya syahadat itu ibaratnya pondasinya. Kenapa? Nanti kalau jenengan munasabahkan dengan Al-Ghasyiyah ayat 3 sama 4. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, itu rekodoyo melakukan amalan. Amilatun nasibah, sungguh-sungguh melakukan suatu amalan, tapi tasla naron hamiyah. Loh, ada loh orang itu yang sholating getu, poson apa getu iki, Pak? Apa Bu getu ya? Wong Arema asli ini. Sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, tapi justru masuk neraka, itu iya. Itu yang ditangisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sholatnya enggak waktu, jamaah enggak waktu, lek sombongin naudzubillah la yadkhulul jannata. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, al-'azamatu ridai, al-kibriya'u izari. Ya, faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam. Ya, yang namanya sombong, keagungan itu adalah selendangku. Ya, kesombongan itu adalah sarungku. Faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam. Barang siapa yang mencabut salah satunya, kesombongan itu, kebesaran itu, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Saya tidak peduli. Wah, sholatnya wakeh, bah maca Qur'annya kelek sombong, suka ngeremehkan orang, jangan harap bisa masuk dalam surganya Allah. Itu salah satu yang bisa merobohkan. Lah ini yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pondasinya. Apa? Amilatun nasibah. Banyak orang-orang yang melakukan sholat, banyak orang-orang melakukan amalan-amalan ibadah, tapi tasla naron hamiyah. Apa itu syahadat? Apa itu tauhid? Suatu saat Umar bin Khattab itu ketemu sama pendeta, ulamanya orang Yahudi, ulamanya orang Nasara. Dipanggil itu ulamanya Yahudi, ulama Nasara itu dipanggil, ta'ali. Kemudian setelah datang, dilihat dari atas sampai bawah, ada bekas-bekas ibadah yang begitu luar biasa. Cukup lama dia melakukan ibadah itu. Setelah dilihatin begitu, kok Umar bin Khattab nangis begitu ya, nangis. Akhirnya kemudian pendeta ini tanya, mayu begika ya Umar, yang membuat engkau nangis iki apa Umar? Umar cuma ngomong, dzakartu ayatan fil Quran amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Saya ingat suatu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Lah ini pendeta ini ibadahnya luar biasa ya? Tapi karena dia menyekutukan Allah, dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Disitulah kemudian Allah mengatakan, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau itu menyekutukan
Coba ingat hayat ini bunyinya pakai mufrad anta. Siapa yang diingatkan, Pak? Siapa? Nabi. Pakai kalimat walain asyrakta. Kalau kita belajar isim domir itu kan ada anta. Betul kan? Kalau anta kita masukkan dengan fi'il, kalau fi'ilnya fi'il madi menjadi asyrakta, dorobta, kan begitu. Nabi Muhammad langsung diingatkan oleh Allah, "Hei Muhammad, kalau kamu itu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka." Amalan kamu hapus, hilang semuanya. Itu Nabi Muhammad dikonok nih, apalagi kita. Nah, itulah saya katakan tadi, namanya, makanya dalam konteks Islam itu tadi oleh Rasulullah diawali dengan antasyhada alla ilaha illallah. Syahadatain dulu yang didulukan. Tauhid. Karena itu adalah dasarnya. Pondasinya. Saya contohkan mungkin yang di masyarakat ya. Ada hadis begini ya. Ini masalah dukun. Sekarang banyak uskun ya. Sekarang banyak uskun, ustadz dukun. Sekarang banyak begitu ya. Mendo-mendone kasihnya ustadz, kiai, tatano doboler ya. Kalau dalam istilah YouTube itu namanya doboler ya. Dibongkar habis-habisan itu sama Ustadz Muhammad Faisal. Rasulullah pernah ngomong begini, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Pernah dengar kata-kata arraf? Arraf itu orang yang ngaku-ngaku bisa mengetahui hal-hal yang gaib, ngaku-ngaku bisa mengetahui masa depan dan seterusnya, itu namanya arraf. Au kahinan, dukun. Barang siapa yang mendatangi, bahasa saya paranormal itu aja yang enak ya. Barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', dia bertanya, dia itu sesuatu, fasaddaqau bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau paranormal tadi apa? Lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim, sahih sanadnya. Padahal kita cuma datang ke dukun, tanya, kita membenarkan apa yang dikatakan dukun. 40 hari salat tidak diterima. Oh, pemane lek nglakoni sing aneh-aneh. Doh itu Allah ndak ridho kalau Allah itu disekutukan. Allah ndak ridho. Karena kita konteksnya kul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita gak sadar ndelok Roy Kiyoshi namanya. Ono sing seneng Roy Kiyoshi itu. Roy Kiyoshi itu di TV. Katanya itu memang paranormal yang luar biasa, paranormal muda yang biasa. Tapi kemarin pas ketika uangnya 1 miliar dibawa orang itu dia tidak tahu. Kan lucu juga ya. Katanya bisa merasal nasib orang, tahu nasib orang, nasibnya dia sendiri dia nggak tahu. Digoroi tok kita itu. Datang kepada pas katanya mantu, mau nikahkan anaknya, datang sama orangnya dihitung-hitung. Wah, iki anakmu iki kemis paing. Iki mantumu iki Jumat Wage. Iki jenenge gewing. Lah gewing kok rabi ngene. Lah itu kahin itu. Itu arraf. Lain jangan datang ke situ 40 hari tidak diterima. Saya dulu nikahnya bulan Suro. Hujan dawares akhirnya ana wong wedok-wedok nguncalni jeruan di atas terop. Lucu, enggak logis belas. Mosok malaikat Mikail wedi karo konoan. Tidak bener belas. Makanya kita harus belajar tauhid. Harus belajar tauhid supaya kita ya. Bulan Suro saya nikah, nggak peduli. Anak saya bulan Safar juga khitannya, nggak ada gitu-gituan gitu biasanya. Diundang mana nggak kira-kira yang ngomong ini gitu, nggak diundang ya ben. Jadi pondasi kita adalah tauhid syahadat, tiangnya adalah sholat. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu imadud din. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomad din, waman tarokaha faqad hadamad din. Itu barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Itu tiang. Kemudian ada namanya puasa. Nabi mengatakan as-saumu junnatun. Puasa itu benteng. Berarti itu
Kan persis lah, bunyal Islam ala khamsin. Kemudian yang namanya zakat itu atapnya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan kalau kita sedekah, kita zakat itu menjadi tolak balak daripada itu. Atap. Sementara kalau yang namanya kursi perabot itu sesuatu yang kalau umpamanya ndak masalah kan? Makanya Nabi mengatakan wahijul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Sing nggak mampu ya wes. Itulah Islam. Ibaratnya itu. Maka posisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu adalah ketundukan. Islam itu adalah manut. Islam itu adalah kepatuhan. Golek mulai ditakoni karo bojone ngaji apa mang? Manut gitu aja. Intinya manut. Lek nggak manut cari Tuhan yang lain. Karena konteksnya kalau jenengan amati Al-Quran itu memakai Rabbil Alamin. Boleh ndak saya memakai istilah rububiyah sama uluhiyah? Boleh ndak? Asma wa sifat. Karena di ormas sebelah itu dianggap trinitas itu. Saya hanya memudahkan saja istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena di dalam surat An-Nas juga ada kalimat Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Masing-masing mempunyai makna, sifat mulkiyah, sifat uluhiyah, sifat rububiyah. Kalau dalam bahasa pemahaman tauhid untuk memudahkan pemahaman saja. Kalau jenengan amati Rabbil Alamin, Rabbi. Al-alam itu kullu ma siwallahi wa huwa alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu alam, dan setiap alam itu berarti makhluk. Setiap makhluk itu hamba. Clear kan? Berarti di dunia ini cuma dua, khalik, makhluk. Yang menciptakan, yang diciptakan. Lah yang diciptakan ini namanya alam, yang diciptakan ini namanya makhluk. Bagaimanapun juga yang diciptakan mau tidak mau pasti akan manut dengan yang menciptakan. Betul ya Pak? Jenengan mau, kalau dalam bahasanya orang Jawa itu brojol saking wilayahi Gusti Allah. Brojol saking wilayah kehambaan. Brojol itu metu meksa, keluar dengan paksa, akan keluar dari wilayah kehambaan kita. Tidak mungkin Pak. Pangkatnya dhuwur apapun tetap makhluk hamba. Sak pinter-pinternya apa tetap makhluk hamba. Sak kuat-kuate tetap makhluk hamba. Namanya saja makhluk hamba, iku kudu manut marang Gusti, kan begitu itu. Lek kalau kita tidak mau manut sama Gusti Allah, cari Tuhan yang lain. Itulah Islam sebenarnya konteksnya. Maka sampai ketika kemudian Nabiullah Ibrahim di dalam akhir-akhir juz yang pertama itu kan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu ya al-inqiyat ini. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu menyebut bahwa Islam tadi itu 5 hal yang bersifat dohir. Maka di antara tanda orang itu manut atau tidak, dilihat dia mau tidak melakukan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah, termasuk 5 hal itu. Bisa terpahami ya Bu ya? Di antara ciri patuh manut berarti melakukan kewajiban yang sudah diatur. Makanya tadi sudah saya tanya, orang kalau mengatakan Islam tapi kalau nggak sholat piye? Orang itu mengatakan Islam tapi sombong, itu piye? Orang kalau ngaku Islam tapi akhlaknya sih nggak bener itu gimana? Padahal kewajiban kita belajar akidah yang benar, belajar ibadah yang benar, belajar akhlak yang benar. Buka Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Sampai suatu saat itu ada wanita ya, diceritakan oleh sahabat. Sahabat ngomong begini, inna fulana tatusalli billail wa tasumu binar. Ada seorang wanita itu kalau malam hari itu tahajud.
Kalau siang hari dia puasa, watasumu binahar. Tapi wakana filisaniha syai'un tu'dhijironaha, di mulutnya ada sesuatu kalimat senengani yu'dhijironaha, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Wahya finnar, dia ada di dalam neraka. Lu padahal tiap hari tahajud lo Pak, padahal yo posone yo getu meneh. Apa getu iku sakjane bahasa getu iku apa sih ya? Wis jenengan paham lah getu iki apa sih. Tekun gara-gara lambe gak iso ditoto, senengane nglarani tanggane, dolim sama tangganya. Habis Pak, Nabi mengatakan wahya binar, wanita itu ada di dalam neraka. Maka memang konteksnya di dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka dialah berkata-kata yang baik atau diam. Lek gak iso ngomong apik menengo. Itulah. Kalau tidak bisa menghargai orang, diem mo. Kalau tidak bisa menerima materi orang lain, diem mo. Jangan suka meremehkan orang, apalagi dengan akhlak yang tidak benar. Habis itu amalan kita, tidak mungkin kita bisa masuk surganya Allah. Gitu, makanya ada akhlak, ibadah sama akidah. Ada yang menambahkan muamalah dunyawiyah. Wong gara-gara lambil ora iso mlebu surga, Pak. Apa maneh dengan hati yang koyo gedondong, ngerti gedondong? Tahu gedondong ya, Bu ya? Gedondong itu jabone halus ya, Bu ya. Ya, tapi jerone ngeruwel-ngeruwel. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kamu itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Takutlah kepada khusyuknya orang-orang munafik. Kesinge api, tapi buatine atine ini kayak gedondong ngeruwel-ngeruwel. Andai kata kalau dibelek ngono paling ya ngeruwel-ngeruwel. Itu hati-hati begitu. Kita bicara nanti di sini ada ihsan. Ihsan itu luar biasa nanti kita bicarakan di sini. Sudahlah, lek ngaji Islam, iman, ihsan, kabeh kena ditaboki kabeh. Termasuk aku ditaboki dhewe. Lah, makanya kalau saya ngaji di mana-mana itu saya katakan, ayo datang ke pengajian itu dengan rendah hati. Ya. Kalau kita ngaji datang ke pengajian itu dengan sifat kesombongan, balik kabeh, Bu. Dan kalau saya ngaji fikih di mana-mana, saya akan bilang, letakkan benderanya. NU, letakkan NU-nya. Muhammadiyah, letakkan Muhammadiyahnya. Salafi, letakkan Salafinya. Ayo Al-Quran dan Sunnah. Supaya bisa masuk al-ilmu nurun. Supaya tidak ada sekat di dalam hati kita. Ayo pakai akhlak. Perkara nanti tidak sepakat dengan yang disampaikan, nggak usah dipakai kan tidak masalah. Itu yang paling penting. Akhlak. Kita milih yang akhlak atau yang berilmu, Pak? Kalau ada orang berilmu tapi tidak punya akhlak, dengan orang yang bodoh tapi punya akhlak, kita pilih yang mana? Kita pilih yang bodoh tapi kita pilih yang bodoh tapi punya akhlak. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Quran hafal, tapi kalau akhlaknya tidak benar bagaimana? Kayak Bal'am bin Baura. Pernah dikaji Bal'am bin Baura? Pernah ya? Oh, kalau pernah luar biasa itu Bal'am bin Baura. Hafal Taurat, paham Taurat, ngerti Taurat, tapi dong-dongi malah su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Clear? Berarti Islam itu, maka di sini fal Islamu yashmilu jami'al wajibati al-dhahirati. Maka Islam itu menyangkut menyeluruh semua kewajiban-kewajiban yang tampak. Kenapa Rasulullah menyebut cuma 5? Padahal yang namanya Islam itu kewajiban dohir yang keseluruhan. Tapi kenapa Nabi menyebut yang 5? Karena ya, li'annaha al-usul, itu saya garis bawah di situ. Li'annaha al-usulu allati yubna 'alaiha. Karena pokok-pokok Islam itu dibangun atas 5 perkara itu. Sementara nanti yang lain-lain itu akan mengikuti. Insya Allah orang itu kalau sudah melakukan 5 ini dengan baik, yang lain-lain akan ikut. Istilahnya ada begini.
Kalau kamu itu ingin hidupmu jadi baik, maka perbaiki dulu sholatmu. Betul ya? Itu karena mengikuti itu. Lah sholat aja keteteran. Padahal konteksnya kemudian sholat itu inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Betul kan ya? Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya kan kalau sholatnya semakin bagus, kan akhlaknya semakin bagus, Pak. Betul kan? Saya ulang lagi, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Kalau saya ditanya itu surat keberapa, ayat keberapa, saya tidak hafal. Saya bukan seperti Ustaz tadi Hidayat. Tapi saya tahu bunyinya, tahu paham isinya, tafsirnya di mana, kitabnya apa. Beda kalau kita cuma tahu nomor suratnya, tahu nama suratnya, tapi kemudian hanya sekedar tekstual, tapi tidak memahami secara linguistik, kebahasaan Arab dan seterusnya. Akhirnya nanti menafsirkan Al-Quran jadi ngawur. Baik. Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Kita lihat tadi di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itu artinya kalau umpamanya sholat itu tidak mampu untuk membuat orang itu jadi baik, kok sholatnya semakin tekun, kok akhlaknya semakin gak baik. Sholatnya semakin tekun sama tonggoni kok tambah jahat. Sholatnya semakin tekun sama orang lain kok semakin seperti itu. Itu yang kemudian dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, la tanfa'uhu sholatuhu, sholatnya itu tidak bermanfaat. Nanti akan kita bahas dalam konteks yang lain. Sampai segitunya loh Islam. Ya, jadi itulah clear, Islam sudah selesai. Kita bicara iman, titik-titik aja. Gak cukup boh kapan ketemu meneh. Ada yang didiskusikan dulu, monggo. Islam dulu yang kita bicarakan. Monggo. Nggih. Ini Pak, yang saya tanya, nah, ini pertanyaan klasik Pak. Di masyarakat kita ini kan ada yang kita mengenal Islam KTP. Ada Islam KTP, mereka hanya bersyahadat tapi tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat juga tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya orang melakukan sholat ini adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang tadi sudah sedikit diulas. Kalau memang itu memang harusnya benar Pak, tapi kita melihat di masyarakat itu banyak hal-hal yang bertolak belakang gitu. Dan ada ancaman bahwasanya orang yang sholat itu bisa jadi baik di mata manusia tapi nol di mata Allah. Betul. Itu apa yang melatar belakangi? Baik. Sampun, nggih Pak? Nggih. Saya jawab dengan sesuai keilmuan saya. Islam KTP itu secara Islam itu sebenarnya tidak ada Islam KTP itu ya. Itu mungkin hanya untuk memudahkan saja. Itu hanya untuk memudahkan saja ya. Hanya untuk memudahkan kalau orang itu Islamnya meknong KTP netok, Islamnya cuma di kakaknya tok. Tapi pada dasarnya nol Islamnya. Sudah saya katakan sejak awal bahwa yang namanya Islam itu adalah aplikatif. Islam itu adalah laku. Islam itu adalah laku. Maka sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu memasukkan kayak Darmo Gandul, memasukkan Islam sejati, Sabto Darmo, dan aliran-aliran kejawen yang lain. Itu Majelis Ulama Indonesia tidak memasukkan ke Islam, tapi memasukkan kepada aliran kepercayaan. Itu masuknya ke sana. Jadi kalau namanya Islam itu aplikatif, mau tidak mau yang namanya Islam itu manut melakukan sesuatu hal. Para ulama ijma, para ulama itu ijma. Jangan nanti lihat di Al-Wafi, saya kan mengacu banyak di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, termasuk di syarahnya Al-Utsaimin dan lain-lain. Majelis Ulama Indonesia pun juga mengaminkan apa yang dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang itu ingkar loh ya, ingkar satu saja daripada rukun Islam, maka hukumnya dia kafir. Satu saja.
Dalilnya apa? Coba kita amati apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia memerangi orang-orang yang ingkar zakat. Yang itu sempat berdiskusi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Umar legowo dan orang-orang yang ingkar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Dan itulah kemudian para ulama ijma bahwa orang itu mengingkari rukun Islam satu saja secara hukum dia kafir. Termasuk kalau orang itu dia itu mengingkari kewajiban sholat secara hukum dia bukan Islam. Dan ini sudah dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia, itu bukan Islam tapi aliran kepercayaan. Ada orang begini kemudian dibahas oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari. Kalau ada orang itu tidak mau sholat karena ingkar, kafir. Kalau ada orang itu tidak mau sholat karena males, maka kalau pemerintahan Islam, maka orang ini harus disuruh bertobat dan ditakzir. Kalau pemerintahan Islam. Lah sekarang muncul pertanyaan, ada orang ngaku Islam tapi 10 tahun nggak sholat, itu ingkar atau males itu? Halo? Hukumnya apa menurut? Kira-kira lek mati perlu disolati apa enggak? Saya masih sepakat dengan beliau almarhum Pak Kiai Haji Mukhid, dan saya sepakat juga dalam konteks-konteks yang saya punya itu, kalau orang model seperti itu gak usah disolati, supaya buat jerah orang-orang yang lain. Oh jenengi Islam itu sing tenanan, karuan kaya Sukmawati mlebu Hindu wes. Iya bener jenengi Sukmawati ya. Usia 70 tahun wis tambah tuwek tapi malah mlebu. Itu yang kemarin dulu yang menghina azan itu ya. Yang menghina azan dengan puisinya itu, Mas. Sekarang malah mlebu nang lek ngono wis karuan pisan. Ya daripada munafik-munafik semacam itu. Itu ya kenceng-kencengan aja Bapak. Nomor 2 tadi ya Bapak. Sampai lali pertanyaannya. Yang melakukan sholat itu kan sebenarnya mencegah perbuatan keji. Baik. Paham. Begini, Pak. Kalau kita melakukan ibadah itu ada 2 timbangan. Jenengan lihat nanti di syarahnya Riyadhus Shalihin punyanya Al-Utsaimin. Gitu. Di situ para ulama menyebut bahwa orang yang sholat itu timbangannya 2. Orang yang ibadah itu timbangannya 2. Ada mizan zahir, ada mizan batin. Ada timbangan-timbangan batin, ada timbangan-timbangan zahir. Kalau untuk yang timbangan batin itu al-bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu timbangan batinnya. Nanti konteksnya kemudian di dalam Al-Maun ada lagi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu adalah yang timbangan batin. Ada orang itu sholat di masjid imam bonjol jamaah. Dalam pandangan orang, wong iki soleh rek, wong iki wapi rek, wong iki rek. Tapi dalam pandangan Allah, orang itu bisa jadi dianggap munafik, dianggap kafir, dianggap musyrik. Kenapa begitu? Karena ya batinnya tadi itu. Di Syria sana ada orang sholat Kristen Ortodok. Allah sholatnya sama seperti kita, gerak, ada sujud, ada ruku, tapi pas ketika membaca, pas ketika berdiri, dia mengatakan demi Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Batinnya, akidahnya itu menyembah kepada Yesus, tapi gerakannya Islam. Itulah memang benar saya kata jenengan, memang betul. Ada orang yang melakukan sholat di hadapan manusia baik, tapi di hadapan Allah no. Bahkan dia itu dianggap oleh Allah sebagai orang musyrik, dianggap Allah sebagai munafik. Nanti jenengan amati ada beberapa kitab, termasuk di kitab Sahih Adabil Islamiyah yang saya bahas rutin di Manarul Islam itu, dan juga di kitab Fathul Majid itu ada riwayat dari Abu Hurairah dan ada riwayat dari Ibnu Abbas. Itu kan ada 3 kan? Ada orang yang mati syahid, ada orang yang ahli ilmu dan baca Al-Quran,
dan ada orang yang ahli sedekah. 3 orang ini oleh Allah masing-masing dikatakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Wa qalatil malaikatu kadzabta, malaikat juga mengatakan kamu dusta. Kamu dulu tuh sholatnya bukan karena ini, kamu jihadnya bukan karena ini. Ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mizan batin. Ya, ada namanya mizan dohir. Mizan dohir itu adalah apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan contohnya atau tidak. Dalilnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada dalam ajaran kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ada orang yang sholat di hadapan Nabi. Ada orang sholat di hadapan Nabi. Setelah sholat dia ngadep kepada Nabi. Nabi ngomong apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Sholat lagi kamu belum sholat. Loh, lah Kanjeng Nabi tuh ngelihat orang itu sholat loh. Tapi kata Nabi belum. Loh, kenapa begitu? Terus kemudian orang ini sholat lagi kedua kalinya kan? Akhirnya menghadap kepada Nabi. Setelah menghadap kepada Nabi, orang itu digitingkan sama Nabi. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat atau meneh, kamu belum sholat. Sampai 3 kali gitu. Setelah orang itu sholat 3 kali menghadap kepada Nabi, sama Nabi diajari gimana cara sholat yang betul. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Itu dikatakan Nabi. Ternyata orang itu tadi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya apa Pak? Mizan dohir. Lah makanya kadangkala kita itu ngomong, aku mlebu surga. Kenapa kok masuk surga? Karena saya sholat. Loh, sholat itu bener kadangkala. Mizan batinnya maupun mizan dohir. Bener kata Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Kalian semua itu tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Makanya ojo kemelintir. Aku paling gak womes dengan orang kemelintir. Rasulullah tidak suka dengan orang yang kemelintir. Kadangkala nggak ngerti tapi sok-sok ngerti. Imam Malik itu ditanya 10 pertanyaan. Imam Malik loh. Yang dijawab cuma berapa? 2. Yang 8 tidak dijawab. Imam Malik ngomong, la a'rif, saya nggak ngerti. Itu Imam Malik. Kita ini kadang nggak ngerti sok-sokan jawab. Nggak karu-karuan. Kemelintinya. Berapa kitab yang sudah kita baca? Bahasa Arab sampai mana kita sudah belajar bahasa Arab? Nahwu, sharaf, mantik, balaghat, ulumul Quran, ulumul hadis. Berapa hadis yang kita hafal? Kalau kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, ada penafsiran yang kayak apa yang kita ikuti? Ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bi sunnati Rasulullah SAW, ada tafsirul Quran bi qauli ashabi Rasulullah SAW. Kita punya guru. Berapa guru yang kita fanatikan? Sementara Imam Bukhari untuk menciptakan, untuk menulis Sahih Bukhari, gurunya ada 1000 orang. Kurang lebih 1000 orang gurunya Imam Al-Bukhari itu. Lah kita kadang-kala satu guru fanatik tidak karu-karuan. Padahal belum tentu guru. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali semuanya ngomong, kalau nanti kamu melihat ada kaulku, ucapanku yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapatku. Itu 4 madhab loh. Itu 4 madhab. Imam madhab saja masih boleh dikritisi. Apa mana duduk imam madhab. Clear ya Pak? Maka nanti ada istilah wala wal barok. Makanya ayolah ngaji Islam itu sing komprehensif. Ibaratnya ini loh, kadangkala kita orang Islam itu seringkali seperti ini. Ada orang buta itu disuruh mengenali gajah. Iya toh? Sing siji nyekel kuping, telinganya dipegang, yang satu megang buntut, yang satu megang belalai, yang satu megang kaki. Yang megang buntut ditakon, gajah iki piye? Gajah itu panjang kecil kayak ular. Salah ndak orang ini? Salah apa enggak? Dia menjawab sesuai kapasitasnya karena dia buta. Yang satunya ditanya, gajah itu piye? Dia ngomong, gajah itu tinggi
kayak seperti pohon kelapa. Salah apa enggak? Wong dia buta. Lah itu loh orang Islam itu. Kadangkala baru saayat rong ayat iku wis sok-sokan, gak gelem belajar meneh, ngeremehkan orang lain, ngeremehkan ustadz ini, ngeremehkan ustadz sana. Kadangkala gurunya dikafir-kafirkan. Nauzubillah min dzalik. Ada orangnya di sini. Oh, nggak ngaji ya? Nggak hadir ya? Insyaallah. Wis lek ngaji karo aku jeder wis. Ada yang lain? Gitu nggih, Pak? Pak apa Mas iki? Oh, Mas. Sudah nikah? Oh, sudah ya. Punya berapa? Anaknya sudah berapa? 3. Istrinya berapa? Ada yang lain? Cukup? Sampai jam piro Pak Didik ngajinya Pak Didik? Jam 11. Ada yang lain Bapak, Ibu? Stop atau bagaimana? Saya jam 7 juga ada acara tahsin dan tahfidz di SMP saya. Kita tahun depan insya Allah membuka MBS di SMP kita di Daud, insya Allah. Baik. Tidak ada? Cukup? Sudah suruh? Belum? Belum apa sudah? Sudah masuk ya. Bapak Didik ngotot jalur dilanjut ya. Baik, saya tambah sedikit tentang masalah iman ya Pak. Tidak apa-apa ya Bu ya. Ibu nggak kemana-mana kan? Kalau hari Sabtu biasanya kan libur kan? Ya. Baik. Iman itu amal imanu fahadduhu lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa itu namanya at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan. Membenarkan berdasarkan meyakini. Lek membenarkan tok tapi tidak yakin itu bukan iman. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam statementnya beliau mengatakan al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Dalilnya yang dipakai apa? Al-Hujurat ayat 15. Lah iki pas hafal bunyi suratnya ambil ayatnya pas hafal pasan. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Jadi kalau jenengan mengatakan saya beriman, harus di situ keyakinan, yakin, madep, mantep, membenarkan. Makanya seringkali kemudian disebutkan qaulun bil lisan. Namanya iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan mulut, wa i'tiqadu bil jinan, diyakinkan dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan di dalam perbuatan. Itu namanya iman. Lah iman sama Islam ini saya singkat-singkat saja sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Pisah tadi sudah saya katakan sejak awal. Tidak bisa orang ngomong begini. Ora usah sholat, yang penting atine apik. Ana ngono wae ya. Ora usah sholat, yang penting atine apik. Wah, sini subhat yang nggak benar itu. Saya kalau ada orang semacam itu tak tanya. Itu kan kesombongan itu kelihatan. Saya bilangin begini saja, Mas, orang yang hatinya paling baik siapa? Nabi. Orang yang dijamin masuk surga siapa? Nabi. Betul kan? Orang yang pernah menghadap kepada Allah siapa? Nabi. Malah justru di kampung juga ada yang mengatakan, aku gak usah sholat, wis marifat wisan, wis hakikat aku wisan. Ngombe bir, oh itu duduk bir, itu hakikat itu berubah jadi wis gak karu-karuan. Titik-titik wali, titik-titik wali. Saya juga wali, Pak. Wali-wali daya. Wali murid saya ini. Itu kan berbahaya konteks semacam itu. Dia sudah hakikat, kamu sudah sholat, sudah, kapan? Iku mang aku mau sholat. Nanti na Mekah, waduh, gak karu-karuan tambahan. Banyak orang model begitu, tidak bisa. Sholat, jadi iman sama Islam itu satu kesatuan. Tidak bisa, cuma di batin saja. Gak usah sholat, yang penting hatinya api, gak oleh.
Namanya tadi sudah saya katakan, namanya Islam itu merujuk kepada sesuatu yang bersifat dohir kalau dikatakan bareng-bareng. Ya, jadi itu iman, Pak. Jadi tidak boleh kemudian dipisah-pisahkan. Yakin itu inti daripada iman. Yakin inti daripada iman. Kalau orang itu tidak yakin, Masya Allah. Kemarin saya ditanya tentang masalah hadis. Ustadz, ada ustadz tertentu yang bilang sama saya bahwa yang namanya hadis-hadis itu perlu diteliti kembali karena baru dibukukan sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Tak guyon iki kayak Abu Janda sampean itu. Abu Janda juga begitu tanyanya itu. Saya cuma ngomong simpel, orang itu sudah melakukan penelitian atau belum? Ketika dia ngomong perlu diteliti ulang, nggak usah rame-rame, jawab saja. Anda sudah melakukan penelitian belum terhadap sunnah itu? Untuk meneliti satu sanad hadis saja, satu harian durung karuan jenengan bisa. Kenapa? Ketika untuk meneliti salah satu hadis itu, meneliti rawinya, sanadnya itu diliti dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Untuk meneliti yang paling awal adalah ini mutasil atau tidak, ini pernah ketemu ini atau tidak, ini. Untuk bisa mengetahui ini ketemu ini atau tidak, harus ngerti tahun lahirnya, tahun matinya. Itu nanti ada istilah munqati. Oh ini nggak ketemu. Terus juga nama Ahmad itu juga banyak. Ahmad yang mana? Maka disitulah ada kitab yang luar biasa panjang namanya Rijalul Hadis. Nanti ada Tadribur Rawi yang membicarakan ini rawi ini dobit, orang ini munqati, orang ini matruk, orang ini kadzib, itu ada. Sudah sampai sana belajarnya? Maca Quran sih pelewetat-peletot ya. Tapi sok-sokan sudah paham dengan Al-Quran. Orang ngilokna aku, Pak, ngetrek-ngetrek saya ini. Supaya kita itu berislam itu mbok yo sing sejuk, berislam itu yang punya akhlak. Saya beda, Pak, kalau ngisi pengajian begini der. Tapi kalau di luar pengajian saya itu radikal, ya ramah, ya terdidik, ya berakal sama orang, ya senyum. Saya sama orang NU ya senyum, sama orang Salafi juga senyum. Ngapain? Apa ada ndak yang membedakan? Ada ndak dalilnya orang Muhammadiyah nggak boleh senyum sama orang NU? Ada ndak dalilnya orang NU ndak boleh senyum sama orang Muhammadiyah? Golek ono sampai elek. Nabi cuma mengatakan tabassumu kali akhika sodakotun. Senyum Anda kepada saudara Anda itu sodakoh. Lah kita ini kadang-kala ketemu sesama muslim, senyum saja lo gak iso. Kate rukun teko endi? Senyum saja lo gak iso. Kadang-kala ndak mau senyum hanya gara-gara beda ormas. Iku teko endi sing ngajari sapa? Wah, kok ngaji sampai jam 11 tenanan lek ngene modele. Wis saya cukupkan ngalor ngidul ngajine ndak karu-karuan. Insya Allah untuk masalah ihsan ataupun yang lain nanti akan kita bahas di pembahasannya tersendiri, Pak, insya Allah bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saya simpulkan supaya nanti bisa pulang ditanya bisa jawab bahwa iman sama Islam itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah, ya dohir ya batin dilakukan. Dan yang namanya Islam itu adalah tunduk patuh manut kepada Gusti Allah. Dan terakhir sebagai penutup, seharusnya orang itu semakin kuat ibadahnya, seharusnya akhlaknya semakin baik. Itu kunci. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.